pagi Ibu dosen dan selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Jessica Mayasari Lumbanggao dari kelas MAIS 2A. Di sini saya akan mempresentasikan etika dan norma berbicara. Kita masuk ke definisi etika dan norma berbicara. Berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Dan etika berbicara merupakan kewajiban sikap dan perilaku sebagai anggota masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai sopan santun, tata krama, dan saling menghormati, yaitu bagaimana saling berinteraksi yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara perorangan maupun kelompok. Nah teman-teman, di dalam materi ini kita dapat belajar tentang etika dan berbicara, di mana yang kita bicarakan jangan sampai yang keluar adalah sumpah atau serapah. Bicara beretika adalah kualitas bicara seorang manusia yang menjadi tolak ukur lisannya dalam menghadapi percakapan lawan bicaranya, lebih tepatnya akhlak dalam berbicara. Norma ini kadang ditinggalkan oleh sebagian orang karena merasa sudah tidak penting lagi, bukan karena dia tidak tahu, tapi memang tidak mau tahu dengan hal-hal berbicara yang berkualitas dan beretika. Setiap manusia pastilah tidak menginginkan pembicaraan yang mubazir atau berlebihan. Percakapan, kecuali pembicaraan saat mengerumpi atau menggosip. Salah satu contohnya ketika kita berkumpul melakukan atau mengerumpi sesama teman dengan senang hati berbicara tanpa etika mengenai suatu topik pembicaraan tertentu, dan bahkan kebanyakan ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita tidak memiliki etika berbicara karena kita tahu bahwa kita berbicara dengan sesama teman kita. Tetapi itu yang harus kita hindari untuk beretika yang baik. Nah teman-teman, banyak kebiasaan buruk yang harus dihentikan saat berbicara agar etika kita dalam berbicara baik. 1. Memotong pembicaraan orang. Contohnya nih, saat kita berkumpul melakukan diskusi, si A memberikan pendapat, lalu si B memotong pendapat yang disampaikan oleh si A. Itu tidak boleh ya teman-teman. 2. Kebiasaan buruk yang kedua yaitu menggunakan kata berlebihan. Ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita menyampaikan dengan berlebihan. Contohnya, "Hey Dian, cantik sekali kau hari ini seperti bidadari di surga." Itu salah satu contoh kata berlebihan. Yang ketiga, berbicara tentang diri sendiri. Contoh nih, kita berbicara dengan lawan bicara kita itu kebanyakan membicarakan atau mengungkapkan perasaan kita tentang diri sendiri. Contohnya, kesukaan saya ini, hobi saya ini, dan tentang keluarga kita. Itu mengganggu pendengaran dengan lawan bicara kita. Yang keempat, sambil bermain handphone nih. Kebanyakan kita saat berbicara, saat berdiskusi dan memberikan pendapat satu sama lain, banyak teman-teman kita mendengarkan sambil memegang handphone atau membuka sosmed di handphone. Itu adalah salah satu kebiasaan buruk yang sering terjadi di masa sekarang. Yang kelima, bersikeras memenangkan pendapat sendiri. Nih, contohnya ketika kita sudah berkumpul di dalam satu kelas, ketika salah satu di antara kita memberikan pendapat, dia bersikeras memenangkan pendapatnya dia sendiri, tetapi dia tidak mau mendengarkan pendapat-pendapat yang lain, sehingga dia ingin memenangkan dirinya sendiri. Yang keenam, berubah jadi gosip. Kebanyakan di zaman sekarang, di masa sekarang, ketika kita memberikan pendapat atau berkumpul, belajar bersama dan berdiskusi, banyak atau kita bisa membuat kelompok untuk menggosip.
tentang hal yang lain. Sehingga pembelajaran atau pendapat yang akan kita sampaikan itu sudah terlewatkan. Yang ketujuh, selalu menyelidiki dengan berbagai pertanyaan. Contohnya nih, ketika si Tasya memberikan pendapat yang diketahui tentang pembelajaran, lalu si Elsa memberi pertanyaan untuk mengetahui apakah pendapat si Tasya benar atau tidak. Contohnya nih, Tasya, kamu dapat dari mana jawaban itu? Tasya, kamu kapan ngerjainnya itu? Seperti itu. Yang terakhir, tidak pandai membaca situasi. Salah satu contohnya di dalam suatu keluarga, orang tua bekerja di ladang dan salah satu anaknya mempunyai masalah di dalam sekolahnya tentang tidak pernah sekolah masuk. Dan salah satu atau teman dari anaknya tersebut memberikan kepada orang tuanya surat SPO untuk agar panggilan dari sekolah yang akan memenuhi orang tuanya. Otomatis orang tuanya akan membuat emosi. Baru dia pulang dari kerja sudah mendapatkan surat SPU dari sekolahnya. Nah, kita masuk sekarang bagaimana menciptakan atau memahami etika dan tata krama berbicara yang baik. 1. Fokus kepada lawan bicara. 2. Perhatikan sikap tubuh lawan bicara kita. Yang ketiga, jangan terlalu mendominasi percakapan. Keempat, gunakan kata-kata sederhana dan mudah dipahami. Yang kelima, jangan memotong pembicaraan orang. Yang keenam, menghindari perdebatan dan saling membantah dalam menyampaikan pendapat. Yang ketujuh, tenang dalam bicara dan tidak tergesa-gesa. Dan yang terakhir ada menghindari perkataan jorok atau kotor. Kesimpulan dari materi etika dan norma berbicara yang saya sampaikan atau yang saya jelaskan, yaitu etika berbicara dan berbicara beretika sangat erat kaitannya satu sama lain. Hal yang pertama, tertuju pada kualitas seseorang, yaitu lebih kepada manusianya. Sejauh mana dan dia mempunyai kecakapan, kualitas keilmuan yang dimilikinya untuk dipertimbangkan ketika dia berbicara atau berkata-kata. Sedangkan hal yang kedua, yaitu bicara beretika lebih menitiberatkan pada apa yang dibicarakan, bukan orangnya. Sejauh mana kualitas pembicaraan yang dibicarakan, apakah penting ataupun tidak. Bahkan bagaimana menghadapi pembicaraan yang bersifat pribadi atau sebaliknya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.